mengukur kepantasan Puan Maharani jadi capres. Semakin dekatnya pesta demokrasi yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Para kandidat capres semakin agresif menunjukkan dirinya. Beberapa kandidat bahkan hampir pasti jadi capres dari koalisinya. Seperti Prabowo Subianto dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Puan Maharani dari poros PDI Perjuangan. Puan Maharani merupakan putri mahkota PDI Perjuangan. Sejak lama Puan digadang-gadang jadi capres. Sayangnya elektabilitasnya sangat rendah. Seiring berjalannya waktu, elektabilitas Puan beranjak naik. Terbaru elektabilitasnya lebih dari 9%. Pencapaian yang luar biasa. PDI Perjuangan mempunyai dua kader terbaik yang diperhitungkan bisa jadi capres, yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Elektabilitas Ganjar begitu besar, bahkan sering berada di posisi puncak mengalahkan Anies Baswedan, bahkan Prabowo Subianto. Tapi sepertinya potensi Ganjar terkalahkan oleh Puan Maharani menuju RI1. Lalu seberapa pantaskah Puan Maharani jadi capres? Kelebihan pertama, Puan Maharani merupakan putri kandung Megawati sang Ketua Umum PDI Perjuangan. Artinya, Puan juga keturunan mantan Presiden Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia. Teras Soekarno sangat dihormati oleh masyarakat Indonesia, apalagi oleh kader PDI Perjuangan. Buktinya, selama PDI Perjuangan berdiri, ketua umumnya hanya satu orang dan terpilih secara aklamasi. Orang tersebut adalah Megawati Soekarno Putri. Puan sebagai teras Soekarno kemungkinan besar akan jadi penerus dari Megawati sebagai ketum PDI Perjuangan. Oleh karena itu, elektabilitas dan popularitas Puan kemungkinan akan terus meningkat. Kedua, pengalaman dan kinerja Ketua DPR RI itu sudah teruji. Puan memenuhi kriteria seorang pemimpin. Puan sudah memiliki pengalaman politik sejak usia masih belia. Puan muda banyak mendampingi ibundanya Megawati Soekarno Putri dalam berbagai kegiatan politik di era Orde Baru, termasuk saat PDI terbelah dan Megawati dinobatkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Puan sudah ditempa sejarah, ditempa berbagai peristiwa politik sejak muda. Terbukti membuat karir Puan muncar. Saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR untuk pertama kalinya pada 2009, Puan berhasil mendapatkan suara terbanyak. Kemudian baru 3 tahun berada di Senayan, ia pun terpilih sebagai ketua fraksi PDIP. Di bawah kepemimpinan Puan, JD pun menilai PDIP telah tumbuh sebagai oposisi yang mampu mengkritisi berbagai kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY saat itu. Pada pemilu 2014 itu, Puan kembali maju dalam pemilu legislatif dan lagi-lagi meraih suara terbanyak kedua secara nasional. Namun Puan memilih melepas kursinya di DPR karena ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK. Kekurangan Puan Maharani mempunyai satu kekurangan, yakni kurang merakyat. Berbeda dengan Jokowi dan Ganjar Pranowo yang sering menemui rakyatnya, bergaul, bercanda, dan berjalan dengan masyarakat kecil. Masyarakat akan senang jika sering berjumpa langsung dengan pemimpinnya, bercengkrama, bercanda, dan membicarakan banyak hal, mulai dari yang serius sampai hal yang tidak penting. Kedepannya, Puan harus belajar agar senang untuk bertemu langsung dengan masyarakat kecil.